Halo guys, kembali lagi dengan gua Rinaldi di Suara Fans. Nah, kali ini gua akan nge-react pertandingan dari Manchester United melawan Leeds United, rival klasik, duel klasik ya. Akhirnya bertemu lagi di Premier League dan terjadilah skor jomplang. Tapi kalau menurut gua permainan Manchester United di babak pertama sih udah oke, tapi di babak kedua itu turun banget. Seharusnya bisa lebih dari 6 gol menurut gua, tapi karena kelengahan dari Manchester United sendiri akhirnya terciptalah 2 gol dari Leeds United yang dicetak oleh Liam Cooper dan Stuart Dallas. Akhirnya terjadilah 6-2 yang menurut gua seharusnya nggak harus banget gitu kebobolan 2 gol. Nah, sebelum mulai kita bahas lebih jauh, gua akan bacain line up dari Manchester United. Ada David De Gea, Lindelof, Harry Maguire, terus Martial, Rashford, Fred, Bruno Fernandes, James, Shaw, Wan-Bissaka, dan Scott McTominay. Ya, akhirnya Daniel James balik lagi ke starting line up. Terus Shaw juga masih ada. Nah, Wan-Bissaka nih dari kemarin dipasang mulu ya, gue agak khawatir kalau dia nanti cedera karena dipasang terus sama Bruno Fernandes juga. Tapi mau gimana lagi, Manchester United sudah bergantung dengan Bruno Fernandes. Balik lagi ke pembahasan yang tadi. Pertandingan di babak pertama menurut gue berjalan cukup efektif, berjalan dengan lancar. Manchester United dapat memanfaatkan peluang dari kelengahan Leeds United yang terlalu main terbuka dan terlalu main high defense line, sehingga Scott McTominay berhasil menyerangkan 2 gol. Assist pertama dari Bruno Fernandes, tendangan dari luar kotak penalti, passing yang bagus mengarah ke pojok kiri gawang. Lalu ada gol lagi dari Scott McTominay kalau nggak salah, kerja sama 1-2 dengan siapa namanya, Fred kalau nggak salah ya, kerjasama dengan Fred sehingga berhasil mencetak gol yang kedua. Kemudian ada gol dari Bruno Fernandes, penalti. Bukan penalti, tapi open play. Terus dia memanfaatkan kemelut depan gawang. Terus operan dari Martial langsung di shoot kencang sama Bruno Fernandes dan gol. Kemudian gol dari Victor Lindelof ya, Victor Lindelof berhasil ngegolin juga di menit 37. Jarang-jarang akhirnya Lindelof ngegolin juga, salah satu back favorit gua. Lalu di babak kedua, skor dari Man United cuma digolin sama Daniel James di menit 66 dari skema kalau nggak salah counter attack ya kalau nggak salah. Jadi 4-2-3-1 yang dipakai oleh Gunnar Solskjaer sekarang cukup efektif menurut gua. Di babak pertama, ketika berubah di babak kedua dengan masuknya si Donny van de Beek, terus Cavani, ya sorry to say, tapi Donny van de Beek kembali menunjukkan kualitas sebagai mediocre. Nggak tahu kenapa ya, dia nggak berani pegang bola, dia nggak berani kontrol bola. Akhirnya dapat bola dipantulin lagi, dia dapat bola dioperin lagi langsung cepat. Opernya bukan ke depan tapi ke belakang, sehingga Leeds United di babak akhir berhasil mendapatkan beberapa peluang dari gameplay yang dimainkan oleh Donny van de Beek. Ya menurut gue Donny van de Beek ini kalau memang masih mau membuktikan diri, dia harus merubah gaya permainannya menjadi apa yang dimau oleh Gunnar Solskjaer, bukan memainkan sepak bolanya sendiri di mana dia menjadi papan pantul atau sekedar oper kanan kiri, karena kemampuan untuk keeping ball itu diperlukan di Premier League ya, jelas. Jadi di match ini kita harus
memberikan kredit ke Victor Lindelof yang secara defense tadi cukup cukup kokoh sama si Harry Maguire. 2 gol itu bukan dari kesalahan back kalau gue bilang, karena yang satunya si Liam Cooper dari heading. Kalau nggak salah yang jaga di sana seharusnya Aaron Wan-Bissaka, tapi Wan-Bissaka telat lompat, telat menghalau. Terus Stuart Dallas dari luar kotak penalti melakukan shooting yang seharusnya mungkin bisa diblok sama defensive midfielder lebih dulu kayak Fred atau McTominay, tapi ya sudah terjadi ya. Terus di lain itu kita harus juga apresiasi Daniel James. Walaupun ada satu peluang yang gagal sama satu diving yang gue entah kenapa Daniel James itu hobi banget diving, tapi golnya itu kelas sih, dia nendang terus kena kolong si kipernya Leeds United, si Messler itu. Nah, di lain itu yang akan gue soroti Anthony Martial. Di luar dari asis-asis yang luar biasa hari ini, Anthony Martial mandul banget, parah, masih terus-terusan mandul. Ya buah si malakama sih, karena ketika Martial dalam kondisi terbaiknya dia world class sekali, tapi ketika dia lagi sial ya mediocre banget gitu kan. Ya Manchester United mesti cari alternatif Martial sih kalau mau juara, terutama Martial sama Rashford itu masih sering goyang gitu kan, masih sering nggak konsisten. Terus ada Edinson Cavani masuk di babak kedua. Edinson dapat 2 peluang, yang satu seharusnya gol, tapi seharusnya ya apa yang mau dikata ya sama striker yang udah lama nggak main, terus akhirnya main lagi. Cukup simpati sih gue sama Edinson tadi, ya peluangnya seharusnya gol, kemudian nggak jadi gol, tiba-tiba si Messler jadi dewa gitu kan, ngehadang 2 kali syuting dari Cavani dan Daniel James, bola muntah dari syuting Cavani, nggak gol juga. Terus ya tim ini masih di carry oleh sosok yang tak lain dan tak bukan adalah si bapak satu ini, Bruno Fernandes. Gue cuma ngeri dia cedera, tapi tadi dia ditarik keluar karena buat nyimpan tenaga kan. Kita nggak mungkin bisa forsir Bruno Fernandes terus-terusan. Tapi perubahan permainan terlihat sekali ketika Bruno Fernandes diganti oleh Maharaja dari Belanda yang seharusnya bisa menjadi pelapis atau bahkan partner Bruno Fernandes, yaitu Donny van de Beek, yang hari ini bermain cukup memprihatinkan sekali ya. Saya masih tidak bisa melihat visi dari Donny van de Beek kalau dipasang menggantikan Bruno Fernandes. Justru setelah Bruno Fernandes keluar dan Donny van de Beek masuk, permainan Manchester United menjadi sangat kacau dan tidak jelas maunya apa. Ya, kalau ada fans diehardnya Donny van de Beek, ini kenyataan. Jadi kalau kalian mau komentar misalnya lo aja main sendiri, ya kalian orang yang sangat anti kritik, kalian juga main saja sana main sendiri, karena dari pengamatan gue Donny van de Beek masih sangat jauh untuk ditempatkan di starting line up, apalagi untuk menggantikan Bruno Fernandes, karena beda tipe sekali. Dan Ajax itu seharusnya bis paket ya, gak cuma Donny van de Beek doang gitu kan, ada Hakim Ziyech kalau nggak salah. Ya semoga Donny van de Beek bisa merubah gaya permainannya dan adaptasi di Premier League, karena kita nggak bisa forsir Bruno Fernandes terus-terusan.
bahaya. Kalau cedera ya gue nggak habis pikir Manchester United bakal ada di posisi berapa ya. Soalnya beban yang dihadapkan pada Bruno Fernandes tuh besar sekali. Oke, dengan kemenangan tadi Manchester United berada di posisi ketiga dengan 26 poin, kemudian ada Leicester City 27 poin, lalu ada Bango Blobok 31 poin. Gue benci banget sama Bango, tapi gue harus fair kalau permainan Liverpool atau si Bango sialan itu sangat baik, sangat dapat merespon dengan pemain seadanya yang kemarin cedera. Jurgen Klopp patut dia prestasi menjadi best coach, dan kita semua harus mengapresiasi gitu, karena mau gimana lagi, si Bango ini tim terbaik Inggris saat ini, dapat memanfaatkan segala peluang yang ada, bermain dengan secara konsisten. Gak heran kalau Liverpool atau si Bango Siolon ini dapat juara lagi musim ini. Nggak ada yang nggak mungkin dengan semangat main dan skuad yang sekarang. Tapi Manchester United dapat juara juga musim ini, asal Ole konsisten pilih antara Europa League atau Premier League. Kalau gue pribadi, Ole buang aja Europa League dan mulai mengejar Premier League, karena satu-satunya yang bisa menjadi kado manis untuk fans Manchester United setelah babak kegelapan atau Dark Age, zaman kegelapan yang sangat panjang ini. Kado terindah dari Manchester United fans adalah juara kembali Premier League. Dan kalau Ole berhasil mendapatkan Premier League, gua sebagai Ole haters akan berbalik mendukung Ole sampai titik darah penghabisan. Yang penting Manchester United sekarang juara Premier League dulu, dan dengan kondisi sekarang gue yakin sih bisa ya, asal tergantung dari Olehnya sendiri, karena di atas kertas pemain Manchester United nggak jauh berbeda dengan pemain Liverpool, sama-sama banyak yang world class, tinggal bagaimana kedua tim meraciknya. Dan semoga Manchester United bisa menjadi juara Premier League tahun ini. Oke guys, sekian dulu review dari gua, reaksi dari match tadi. Sampai jumpa di video berikut ya. Bye.